punya anak, bacain alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi an wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al fa idza faragta fansab wa ila rabbika. Pegang di dadanya. Biar apa? Biar anak ini dengar apa kata nasihat orang tua. Kadang kita kalau udah nasihatin anak susah banget diterima nih. Ada salah satu wali min auliyaillah, ada satu orang anak makannya tiap hari gula, gak pernah makan yang lain, gula aja tiap hari. Sampai dibawa ke dokter, dibawa ke sini, dibawa ke sana, ini anak gak berhenti-berhenti makan gulanya. Begitu didatengin sama seorang yang saleh, Ustadz, Kiai, saya punya anak tiap hari makannya gula, saya khawatir akan kesehatannya nanti. Bagaimana caranya ini anak biar berhenti makan gulanya? Kata ini Kiai, ini ulama, kasih waktu saya 3 hari, nanti kesini lagi katanya. Dibawa lagi anaknya pulang. Begitu 3 hari datang karena udah janji. Begitu dia datang, dia tanya, Bapak, ini udah 3 hari Kiai, tolong didoain anak saya. Cuman dibisikin, nak, jangan makan gula lagi ya. Bukan doa, cuman nasihat, nak, jangan makan gula lagi. Mulai itu hari sampai dapat 1 minggu, ini anak gak pernah makan gula. Orang tuanya khawatir, ini apa nasihatnya? Didatengin lagi itu, Kiai minta maaf, Pak Kiai, apa sih doanya biar ini anak kok tiba-tiba drastis nggak mau makan gula? Jawaban itu Kiai apa? Saya cuman bilang sama dia, nak, jangan makan gula lagi. Pak Kiai, saya sudah berkali-kali ngomong begitu, sampai mulut nih lidah cuman karena nggak copot aja. Sudah nasehatin, sudah dikasih tahu, tapi masih tetap dia makan gula. Apa jawaban Kiai? Apakah engkau saat memberikan nasihat kepada anakmu itu engkau berhenti memakan gula? Tidak wahai guruku, tidak wahai orang alim. Sebelum aku menasihati anak tersebut, maka aku berhenti memakan gula selama 3 hari. Lalu apa yang aku sampaikan masuk ke dalam hatinya. Paham sampai sini? Setiap nasihat yang mau disampaikan kepada orang lain, maka nasihat ini harus kita ngejalani lebih dulu, baru bakal sampai ke dalam hati mereka. Begitupun kepada anak kita, nak, sholat, bapak main gaple. Nak, ngaji, ibu main TikTok. Bu, ibu main TikTok. Enggak goyang-goyang, enggak. Jangan ya, jangan. Boleh mau punya TikTok silahkan, tapi cari yang manfaat. Ya, cari yang manfaat. Contohnya di follow akunnya Habib Rifki gitu, boleh tuh. Ya, tonton. Tuh ada pengajian-pengajian kan banyak. Sekarang ustadz-ustadz di media sosial udah banyak. Alhamdulillah. Ambil yang manfaat, buang yang jeleknya dibuang. Ambil kebaikan-kebaikan. Bu, ibu tahu nggak doanya ibu itu menembus arasnya Allah? Tahu nggak? Ibu kalau doain anak sehari berapa kali? Hah? Kalau ingat, kalau ini anak jadi anak baik aja, Bib. Kalau ini anak nggak baik mah ya nggak bakal saya doain lah, Bib dah. Ibu mau didoain, bapak mau didoain sama anak, mau? Sering-sering doain anak. Rabbi habli minas salihin. Doain anak kita biar jadi anak yang saleh. Kita minta kepada Allah, orang tua yang laki yang perempuan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Minta sama Allah, mau jadi penyejuk mata hati, peredam setiap segala bentuk kesusahan. Kita ngelihat anak senang hati kita. Cara pendidikannya gimana? Deketin mereka kepada Allah. Boleh pegang gadget, boleh pegang handphone, tapi ada batasan waktunya. Saat dia butuh silahkan, tapi jangan setiap hari. Siap-siap orang tua bakal susah nantinya. Kadang kita orang tua kan katanya sih nggak enakan aja sama anak, kesian, Bib. Kadang dia pinjam kita nggak kasih, ngamuk, galakan dia. Betul apa enggak? Betul apa enggak?
Kalau kita ajarannya melalui ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka selamat dunia, selamat akhirat kita. Boleh silakan aja sih kalau kita mau ngasih anak handphone silahkan. Tapi sadar juga handphone ini bisa jadi baik buat orang tua, bisa jadi buruk buat anak. Kenapa? Pikirannya ini udah kemana-mana. Ada PUBG, ada Mobile Legend, ada FF, ada ya? Ada nggak? Main lu ya? Tuh dia nyaut tuh, ada main. Iya, siapa yang ngisi kuota? Tuh emak, bukan bapak, emak. Bapak mah nyari duit, betul pak? Yang ngasih duit siapa pak? Emaknya. Makan YouTube, lagi ngobrol YouTube, apalagi nangis YouTube, kamar mandi, masa dia di YouTubein juga tuh. Pak, saya minta maaf, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegur seorang ayah. Yang lebih banyak mendidik orang tua itu ayah dibanding ibu pak. Bapak serahin anak kepada orang tua, silahkan. Kepada orang tua ibu silahkan. Tapi ingat, tugasnya seorang ayah cari tahu bagaimana dia ibadahnya, bagaimana dia berkawannya, dengan siapa dia kedekatannya. Wajib ayah ini yang ngedidik. Ibu mah urusannya udah 9 bulan, capek pak. Capek jadi perempuan. Kita mah kalah pak sama perempuan. Kita nggak bakal lahir pak kalau nggak ada perempuan. Betul nggak? Perempuan mah ya selalu di depan pak. Laki-laki presiden, wali min auliyaillah, kiai, ulama nggak bakal lahir ke dunia ini kalau bukan karena rahim seorang perempuan. Betul bu? Bangga? Baru disenengin dikit aja lu. Itu perempuan pak. Hamil berapa bulan bu? Ada yang 10 bulan, yang 12 bulan. Ada, capek pak. Masak ngikut, arisan, kondangan, mandi. Lah masa iya ditaro? Akan ketawa kan. Tuh coba, semuanya ngikut. Laki-laki nggak bakal kuat bapak. Saking istimewanya seorang wanita pak. Maaf saya cuma mau mengatakan, ini hari saya bela perempuan betul-betul. Boleh nggak? Boleh saya belain. Yang namanya perempuan pak, kalau di dalam bulan Ramadan, di bulan Ramadan itu perempuan ada haidnya setiap bulan, betul? Ada yang 7 hari dibebaskan dari puasa, dibebaskan dari sholat dan baca Al-Qur'an. Yang wajib diqadha yang mana? Sholatnya kah atau puasanya? Puasanya. Sholatnya wajib diqadha? Enggak. Itu yang 7 hari. 7 hari dikali 5 waktu berapa jadinya? 35 waktu. Ada yang 15 hari haidnya, berarti berapa? 70 waktu dia harus menjalankan dan diqadha. Perempuan gak bakal kuat pak. Gak bakal kuat. Enak dong bapak bilang ibu. Enak dong beb jadi perempuan. Ya udah, mudah-mudahan pulang dari sini bapak ngerasain haidnya. Gak ada yang kuat pak. Kita laki-laki ngerasain haidnya seorang perempuan. Kepala sakit, pinggang sakit, emosi tinggi, sensitif, betul nggak? Habib kok tahu? Bini gua. Liar, aing liar. Kita mah nggak bakal kuat pak laki-laki, demi Allah, sampai melahirkan. Ya Allah pak, saya jujur pak, anak saya pagi umur 3 bulan baru saya gendong, sebulan 2 bulan saya nggak berani. Baby, masih baby, kepalanya kan ya Allah masih lembek banget tuh ya. Begitu gue gendong kepala kecengklak, ya anak gua.
3 bulan baru saya gendong pagi. Tuh subhanallah, kita Pak laki-laki begitu 8 bulan. Mana badan gede tuh pagi. Kita jalan Pak ke pasar sama istri, gendong sebelah kiri, 5 menit pindah sebelah kanan, kiri lagi, kanan lagi, oper anak kanan kiri. Itu kalau tempe udah gosong Pak, dibalik lagi. Tapi perempuan, ya Allah Pak, luar biasa. Saya kasih anak saya sama istri saya pegang tangan kiri Pak, dipegang di pinggang, saya liatin sejam 2 jam, tangan kiri Pak yang pegang, tangan kanan sambil milih bahan. Itulah kehebatan wanita Pak. Betul Bu, ngomong belanja lu mah nomor 1. Berapa kosong kita kalah Pak sama perempuan? 3-0 udah Pak. 3-0 kita kalah sama perempuan. Tapi jujur, Nabi Adam gak bisa hidup sendiri di surga. Butuh siapa? Perempuan. Siapa? Siti Hawa. Bapak hidup sendiri bisa? Jomblo, woi, yang belum nikah, hidup lu sendiri bagai taman tak berbunga, kata Bang Haji Roma. Perempuan bisa tanpa laki-laki? Bisa. Perempuan tanpa laki-laki bisa Pak, bisa gila. Emang betul. Lu mau lahir bagaimana ceritanya ngelahirinnya? Tapi subhanallah Pak, inilah kedudukan seorang wanita. Capeknya sudah di perempuan, ngedidiknya sudah ada di perempuan, dan semua aktivitas laki-laki semua keluar daripada perempuan. Di setiap negeri ada ibu kota, nggak ada bapak kota. Betul nggak? Nggak ada bapak kota. Ibu berapa kosong berarti itu? 4-0 udah. Seorang wanita dapat menjaga marwah atau kehormatannya jika seorang wanita ini tahu betul siapa laki-laki yang ada di samping. Tuh Pak, paling jago perempuan. Jaga harta suami nggak mungkin. Jaga harta suami, bohonglah kalau ada perempuan yang begitu mah. Beak aja, tabungan, wah. Tapi kalau perempuan yang di sampingnya ini seseorang yang punya harkat martabat, seorang laki-laki yang beriman, dijaga harta bendanya oleh seorang wanita. Itulah kehebatan berapa kosong kita kalah Pak? 5-0. Senang Ibu? Senang. Tapi ingat, saat seorang wanita ridhonya orang tua, betul seorang wanita ada di tangan orang tuanya. Tapi tatkala seorang suami menyatakan saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka hak surga seorang wanita tidak lagi terhadap orang tuanya, melainkan ada pada surga seorang wanita, ada pada surganya seorang istri, ada pada 84 Pak. Kita menang Bu. Sayang-sayang sama suami ya. Kenapa? Karena doa seorang istri itu yang akan membuka setiap hijab yang tertutup. Istri yang mana? Istri yang salehah, istri yang ibadah, yang gak pernah ngomel. Oi, bapak istri tukang ngomel Pak, bacain ayat kursi Pak. Lah emang benar. Tapi jangan dijahar Pak, sir. Istri lagi, bapak ini apa sih begini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa nawm, ma fis samawati wa ma fil ardi, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Bib makin jadi Bib, ngamuk makin jadi. Ingat aja setan kalau dibacain ayat kan gitu, beling satan. Bu, sayangin ya. Mau sakinah mawaddah warahmah. Ringankan beban seorang suami. Begitu juga seorang suami, ringankan beban atau pekerjaan setiap istri. Giliran gue suruh ringanin pada pura-pura batuk loh.
Ibu yang nyuci, bapak yang ngejemur. Ibu yang ke pasar, bapak makan. Masak lu. Makan bapak. Akhirnya semua jadi beras. Nasi nggak berubah-berubah, ini beras jadi nasi. Betul Pak? Ringanin beban seorang istri. Dan begitu juga seorang istri kepada suami, saling meringankan. Mendidik di dalam rumah tangga, mendidik setiap anak. Jika satu sama lainnya saling membantu, maka akan lulus rumah tangga yang dicerminkan, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ini akan dikatakan baiti jannati, rumahku, surgaku. Kenapa? Karena di dalam ruang lingkup rumah tangganya semua ibadah kepada Allah. Faham sampai sini? Insya. Kalau udah paham saya tutup doa. Sekarang udah 10:30. Cukup ya? Cukup? Belum? Masih kuat? Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Jam 2 ya? Sampai jam 2 dah. Setuju nggak? Gue mah enggak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jadi ciri-ciri orang yang ditetapkan iman, orang yang pandai bersyukur, orang yang memiliki iman dan bertakwa kepada Allah, dan dia menjalankan setiap amaliyah kebaikan. Lihat Nabi Muhammad SAW, baik atau enggak? Baik apa enggak? Nabi Muhammad nggak ada cacat, semuanya perilakunya baik. Tiap hari diludahin, tiap hari Nabi buang senyum. Model kayak kita, Bu. Mau ke masjid, tetangga jalan ngeludahin kita, tuh kita apain tuh tetangga? Begulat Bib, nggak kasih selah dia napas, paeh aja bawaannya. Betul nggak? Tuh. Tapi Nabi saat diludahin, Nabi buang lemparan senyuman. Yang ngeludahin Nabi sakit parah, Nabi jenguk, dibawain makan, dibawain buah, dibawain madu. Sampai yang ngeludahin ini nenek-nenek. Woi nek, nenek-nenek di sini nggak ada yang tukang ngeludahin orang kan? Jangan ya, umur udah tinggal dikit, pakai susah aja sama orang. Tapi maafin, di sorga nggak ada nenek-nenek. Maafin. Emang kagak ada. Di dunia aja kan repot. Balpirip, cap kampak, caplang, fresker. Di sorga kagak ada warung. Ini nenek-nenek sakit, Nabi bawain belanjaan, ditungguin sama Nabi, rumahnya kotor, dibersihin sama Nabi. Ini model kita di sini ada nggak yang begitu? Ini makanya nih kita bedanya sama Nabi ini begini. Dibersihin sama Nabi, disapuin, ditungguin, sampai begitu bangun nih nenek disuapin makan. Disuapin makan, dibikin senang. Ya Muhammad, ada apa kau datang ke sini? Apakah kau ingin membunuhku? Tidak wahai ibuku. Panggilannya tetap sayang Nabi. Tidak wahai ibuku. Lalu apa yang membuatmu datang ke sini? Aku membawa makanan. Aku dengar engkau dalam keadaan sakit. Maka dari itu aku siapkan makanan agar engkau sehat kembali, sehingga besok dapat meludahi aku kembali, kata Nabi. Cipicu nggak ada yang begitu. Belum lahir orangnya. Lihat amaliyah Nabi, jangankan sama manusia, sama binatang aja Nabi amaliyahnya baik luar biasa. Dan binatang ini baik kepada Nabi. Tahu keledai? Tahu keledai? Keledai kalau kita tahu kan ya, binatang paling bodoh. Betul nggak? Dari kecil nih keledai yatim piatu. Bapak nggak ada, emak nggak ada. Tiap hari nongkrong di depan rumah Nabi. Nabi kasih susu, Nabi makan roti, dimakan sama Nabi sampai benar-benar lembek, sampai benar-benar hancur, baru dikasih ke keledai. Ini kira-kira kita ngasih makan binatang ada yang begitu? Kasih makan sapi rumput kita kunyah dulu. Ada di sini yang begitu? Ada. Ini roti dimakan dulu sampai betul-betul halus, dikasih ke keledainya.
Begitu dikasih ke keledai, sampai ini keledai dewasa, tiap hari Nabi yang kasih makan. Sampai Nabi wafat, meninggal dunia, ini keledai setiap hari masih nongkrong di rumah Nabi, tapi nggak ada yang ngasih makan. Tiap hari. Sampai waktu ketiga harinya, keledai ini lari sampai ke ujung sumur, nyemplung. Ulama menyatakan apa? Bahwa sesungguhnya keledai ini depresi atau frustasi karena tidak lagi mendapatkan kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh kita lihat, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi baiknya sudah diberikan syafaat kepada umat di obral, sudah. Bib, emang ada obralnya syafaat? Ada. Nabi mengatakan, barang siapa yang ziarah kepadaku ke Madinah semasa adanya diriku atau setelah wafatnya aku, maka dia akan mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Alhamdulillah, mudah-mudahan rezeki kita ini ditambah oleh Allah, bisa berangkat ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bib, aing teu boga duit. Mahal, Bib. Apa kata Nabi? Barang siapa yang membaca doa setelah azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil hadhi sayyidina Muhammad wa syarafa wa badhu maqamal mahmudan alladhi innaka la tukhliful. Barang siapa yang membaca doa setelah azan akan mendapatkan jaminanku, syafaatku di yaumil qiyamah. Gampang apa enggak? Sehari berapa kali azan? Berapa kali kita doa kepada Allah? 5, yakin? Yakin? 4 kali orang subuhnya nggak pernah dengar. Ikutin jejak Nabi Muhammad SAW, maka kita akan selalu selamat dunia wal akhirah. Belajar untuk menyayangi hati orang lain, maka Allah akan memberikan sayangnya kepada kita. Kita memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusan kita. Ingat, jangan pernah untuk selalu kita ngerasa diri kita ini nggak pantas di hadapan Allah. Sesungguhnya ketidakpantasan itu hanya ada pada diri kita, tetapi Allah selalu memberikan sesuatu yang pantas kepada setiap hambanya, sehingga Allah mengumpulkan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW di dalam surga Firdausul A'la bersama Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Sama-sama kita minta kepada Allah. Ini jujur, saya mau panjang lebar, tapi betul saya ini lagi kurang sehat. Saya kurang sehat, saya nggak hadir, saya dosa besar. Tapi alhamdulillah saya bisa hadir, walaupun sedikit ilmunya bermanfaat insyaallah. Amin ya Rabbal. Kita minta kepada Allah, kita baca salawat syifa. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang hati dalam keadaan susah, Allah ringankan hatinya dan Allah lapangkan hatinya untuk selalu dekat kepada Allah. Tidak ada su'ban, tidak ada berprasangka jelek kepada makhluk Allah, dan juga tidak ada berprasangka jelek kepada Allah. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala Muhammadin wa dawaiha wa abadan wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala wa sahbihi. Baca semua sama-sama. Allah wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah bil qabul wa tamam al-usul wal ma'mul wa sallallahu ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة.
dafi'atan likulli syarr jalibatan likulli khair lana wa li hababina wa li walidina wa li walidina wa li walidina fi dini ma'al lutfi wal afiyah wa alaniyah anna Allah yunawwiru qulubana anna Allah yunawwiru qulubana anna Allah yunawwiru qulubana wa ghalibana ma'adhuga wal huda wal afaf wal mauti ala dinil Islam wal mauti ala dinil Islam wal mauti ala dinil Islam wal iman bilah minnatin wal imtihan bihaqi sayyidi waladi adnan wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiy al mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani ya al-ba'l wa syafa'ah ya al-ba'l wa syafa'ah ya al-ba'l wa syafa'ah kullu kurbah tanjali bikum bi kulli halil wilayah kullu hajatan qadhi kullu hajatan qadhi kullu hajatan qadhi darka ya halal madinah darka ya halal madinah darka ya halal madinah ya tarimu alaha ya tarimu alaha ya tarimu alaha wa'fu anna karim wa'fu anna rahim ya farijil ham ya kashifal gham ya man li abdi yaghfir wa yarham da'wahum subhanakallahumma tahiyatu fi salam wa akhiru dawana 'anil hamdulillahi rabbil. Sebelum al-fajr tutup, kami Dewan Guru Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajak untuk sama-sama kita melaksanakan ibadah umrah di bulan Februari 2023 bersama Al-Habib Quraish bin Qasim bin Ahmad Baharun dan juga bersama kami, bersama saya Rifki Al-Idrus dan juga Dewan Guru yang lainnya. Kita sama-sama untuk menjalankan ibadah umrah. Kita berangkat ke Tanah Suci dan berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah ada city tournya. City tournya ini kita ke kota Taif. Kita ke kota Taif di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kota yang didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi buat jamaah hadirin wal hadirat yang ingin sama-sama kita menjalankan ibadah umrah bersama, fadhal bisa mendaftarkan kepada kami ke rumah saya Rifki Al-Idrus, bisa datang ke rumah saya. DP-nya berapa Bib? DP-nya 5 juta boleh? Ya, DP 5 juta. Berapa harganya? 34 juta. Ini bintang 5. 34 bintang 5 dan ini akan bersama-sama dengan Habib Quraish dan juga saya untuk membawa bimbingannya. Dan juga ada di ekonominya di 27 juta 750. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah buka rezeki kita. Allah banyakin rezeki kita, kita bisa ziarah dan kita bisa menjalankan ibadah umrah bersama para guru-guru kita. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini semua menjadi sesuatu yang bermanfaat. Apabila ada kata yang tidak baik, semua keluar daripada kebodohan al-faqir. Apabila ada bahasa yang baik atau ilmu yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.